Selamat datang Teteh Gelis, Bager Soleha dan lain-lain. Masya Allah. Siapa? Tabarakallah, terima kasih loh atas undangannya. Oh, ya. Aku juga lihatnya, Masya Allah ya. Seorang Ina Rahman emang luar biasa. Jam terbangnya makin shoot tuh. Keren kan Biar kita. ketularan dong, kasih apa kek. Amin. Kerjaan bisnis apanya. Jadi tukeran host. Siapa coba yang gak kenal Christina Iswandari, diva dangdutnya Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Krisdayantinya dangdut. Kenapa dibilang gitu? Itulah, itu nih tulisannya. Ada itu. tulisan, ada sebabnya. Sebagai host harus ngerti. Kenapa dibilang begitu? Coba jelasin kenapa disebut Christina Sebagai dangdut. host, aku bertanya. Kalau aku ngelihat, karena kebetulan kan Mimi teman kita juga kan ya. Pastinya. Kalau Mimi tuh pertama badannya sama-sama mungil. Lihat dong. Mimi mungil, ini mungil. Sama-sama cantik. Mimi cantik, ini cantik. Ya kan? Cuma bedanya di musik. Kalau Mimi ya lagunya bukan dangdut kan. Kalau Christina Iswandari ini kan dangdut. Walaupun sekarang udah merambah ke lagu-lagu religi. Ya, alhamdulillah. Jadi itu jawaban dari seorang Ina Rahman. Tentang saya. Tentang saya dibilang Christina, Krisdayanti dangdut. Pada saat tahun 2000-an, kenapa Christina dibilang Krisdayantinya dangdut? Perhatikan video klip Jatuh Bangun. Kalau bisa orang zaman itu, orang melihat muka aku bunglon. Bunglonnya apa? Kenapa dibilang mirip kayak Krisdayanti, Nia Daniati, Bella Safira, Betharia Sonata. Betul. Tapi makin kesini, karena kan ada tuh cuplikan yang di video klip Jatuh Bangun tak gitu. Ih mukanya Bella Safira, ih mukanya Krisdayanti. Setelah aku show dengan tampilan, loh kok kayak Krisdayanti, makin melekat lah Krisdayantinya. Dan jujur aku tuh ya tersanjung lah. Kedua ya nggak enak ya Krisdayantinya nggak enak sama Kade ya, Kadenya disama-samain sama aku. Tapi alhamdulillah karena Kade orangnya baik, ya ketemu juga gitu. Itu setelah bukan lagi setelah udah heboh lama, kita juga panjang banget ya dengan berita-berita Kade Krisdayanti dangdut gitu ya. Atau akhirnya aku namakanlah Christina dangdut. Christina dangdut pun bukan aku yang namain ya. Ada orang TV. Ya orang TV yang menamakan. Akhirnya aku ambil gitu. Buat zaman dulu Twitter. Anak Twitter halo. Umurnya berapa kita udah ketahuan banget Twitter. Anak sekarang gak tahu Twitter kan. Jadi pada saat itu udah beritanya panjang. Barulah ketemu sama Krisdayanti asli. Show bareng, selalu diduetin, selalu di event satu panggung lah sama Mimi. Satu panggung, dangdutnya Christina, popnya Krisdayanti, dangdutnya Christina, popnya selalu begitu di off air. Jadi waktu ketemu. Gosip itu dibilang mirip, belum kenal sama Mimi? Belum dong. Mimi kupingnya panas deh Mi. Tapi Kade lihat sempat dia nyanyiin, belum ketemu nih ya. Dulu tuh ada acara di stasiun televisi kan setiap minggu kan, Gebiar BCA. Aku hampir tiap minggu ke Gebiar BCA karena Jatuh Bangun lagi naik ya. Kenceng dong. Terus pas akunya gak ada, malah Jatuh Bangun tetap ada, dinyanyiin Yuni Sara dan Kade. Wih nyanyi Jatuh Bangun, aku bilang gitu mereka berdua gitu. Jadi belum kenal dan ternyata Kade tuh kalau show off air selalu nyanyi dangdutnya Jatuh Bangun. Oh iya sih iya pernah. Iya, jadi pada saat dipertemukan sama aku dangdutnya Christina penyanyinya off air, popnya Kade, manajernya ngadu ke aku. Masa Kade tadi minta daftar lagu, kan biasa kan kalau mau itu minta daftar lagu. Terus dangdutnya Jatuh Bangun. Hey, hari ini ada penyanyi asli ya. Jangan nyanyi lagu ini. Aku sama dia katanya. Aku diceritain begitu, aku ketawa. Ternyata suka. Ganti lagu dong Mimi. Iyalah nyanyinya lain, yang lain gitu kan. Kade off air tuh, kalau off air selalu diselingin ada satu lagu dangdut gitu ternyata. Gitulah ceritanya. Nah mengenai Christina dangdut dinamakan sama orang TV saking aku sering nyanyi di TV itu. Jadi ada yang teriak. Kade
Kade belum datang ya, kan suka JR tuh di TV. Kade, yang lainnya timnya nih kameramen semua itu yang namain aku itu. Nggak ada list Kade kok. Iya, gitu kan. iya, nggak ada list Kade. Kade Kristina Dangdut gitu. Dari sama. situ akhirnya ya udahlah Aku tercipta baru lah. tahu loh. Kenapa ada KD1, KD2. Baru tahu. Baru tahu ceritanya. Kan aku kurang update. Aku kan gak bergaul, say. Kata siapa? Bergaul dan dia sekarang tambah sibuk sebagai lawyer yang kliennya baik sekali. Kliennya pengusaha kalangan dari bawah sampai jet set. Luar biasa. Nanti kalau ada yang duda aku kenalin ya. Nah, pasti diituin dulu ke dia nih kayaknya. Enggak, aku udah capek. Masa? Oh, capek. Masya Allah. Ini kenapa jadi host satu keran? Nih aku baca tuh ya di komen-komen tentang Kristina Dangdut tuh kayak sosok Kristina menjadi janda inspiratif versi netizen. Masya Gila Allah, banget gak masa? sih janda inspiratif? Lo mending disebut janda inspiratif apa jandanya Alamin? Aduh, maunya sih cepet-cepet gitu ya melepas janda menjadi tidak janda lagi, tapi belum bertemu pujaan hati, ya belum bertemu pasangan yang pas buat Kristina. Artinya, ya sama-sama mau menua berbahagia bersama gitu. Standarnya saling. ketinggian gak? Sebenarnya kalau standarnya ketinggian secara harfiah, Ini kan terkenal nih kan Kristina Dangdut itu yang status janda ya banyak gitu ya. Tapi kan value-nya berbeda. Kalau Kristina Dangdut kan value-nya tuh high banget, tinggi banget gitu. Tahu jatuh bangun kan? Tahu. Nah, Jadi jatuh bangun. hidup saya sudah jatuh bangun. Asik, luar biasa. Kalau berjumpa yang jatuh lagi, Kapan bangunnya? Jadi mau aku yang sudah berusaha membangun gitu kan, Asik. membangun karir dari nol sampai sekarang sampai seperti ini. Ya, ayolah kita sama-sama gitu. Pada saat kan ada yang maukah kamu hidup dari aku seperti pom bensin mulai dari nol ya? Kalau mau isi bensin, capek dong mulai dari nol gitu. Artinya kamu kan juga mau menikah sama aku kan pasti ada sesuatu dong gitu lah. Pasti ada sesuatunya. Take benefit. Ada cinta, Asik. ada tujuan untuk membahagiakan Kristina. Wah, jujur. Ada rasa sayang, cinta, kasih sayang itu insya Allah itu kekal. Maksudnya kekal sampai until jannah lah. Asik. Aku jadi pengen nyanyi. Ayo nyanyi apa? Aduh, aku tuh masalahnya jatuh bangun, jatuh. Kamu gak bisa habis gitu. Itu cuma lagu aja. Asik. Jadi ada juga penyanyi yang mewek terus, dia nggak mewek kok. Iis Dahlia apa kabar? Iya. Tapi dia nggak mewek, dia happy aja. Emang kalau boleh tahu kriteria kayak apa sih yang dicari? Nggak ada kriteria. Jadi kalau Tapi harus laki kan? ya iya dong. Iya, kriteria laki. Oh itu namanya kriteria. Iya, kayak Oh enggak? gitu. Laki. Kayak hati. Kayak hati kalau Kayak raya. Oh, oke. Kayak hati, kayak raya. Muslim dong. Iya dong. Good looking atau standar manusia? Relatif. Jadi Relatif. gini ya, kalau ada nih ya laki-laki gantengnya kayak apa tapi dilihatnya kok gak enak ya. Banyak ya? Banyak. Tapi dia biasa-biasa aja, Masya Allah. Kadang-kadang ya itu yang dibilang kebanyakan orang. Ada orang biasa-biasa aja, hatinya baik, sopan, santun sama orang tua, menyayangi. Akhirnya apa? Gimana gue gak kelepek-kelepek? Ada tuh yang begitu. Terus gak jadi nih? Asik, ini udah mulai curhat nih kayaknya. Gak jadi nih? Maunya sih jadi ya. Tapi kan guenya ya maunya dia single, duda gitu loh. Masih ada buntutnya. Ya iyalah, kan nggak mau juga. Tapi gitu hebat loh. Biasanya kan kalau orang udah naksir, gaspol gitu. Ini enggak, masih ngelihat. Ya kalau aku ya, jadi aku tuh dari dulu prinsipnya sih kepinginnya ya duda. Nah, sekarang kan aku sendiri udah single, ya kepinginnya jadi cowok yang sendiri juga gitu. Nggak kan. mau jadi istri kedua. Emang ada yang mau jadi istri gua kedua? Nanya balik. Yang tadi dibilang itu loh, yang Yang sudah mana? berkecukupan, tapi kan masih ada buntutnya. Yang dilihatnya Oh biasa. yang masih ada buntutnya. Emang ada? Gue tanya dong, emang ada? Tadi kan ada cerita. Bukan, selama ini nggak ada yang ngomong setelah
menikah ya, maksudnya istilahnya artinya dalam waktu dekat ini tidak ada yang ngomong mau gak jadi istri kedua saya gitu. Belum ada? Belum. Oh semoga nonton podcastnya yang lagi dekat sama Christina langsung aja tembak. Mau gak jadi istri kedua gitu? Iya boleh. Kalau tapi misalnya, kalau misalnya ternyata dia mau gitu, aku ngelamar kamu tapi jadi istri kedua, mau gak? Ya aku kan harus kenal dulu siapa kamu. Maksudnya gitu. iya masa mohon maaf ya. Aku belum kenal orang ini tiba-tiba orang ini meminang aku. Mohon maaf. Kalau kata dalam Islam mungkin ta'aruf. Oh, tapi misalnya nih si laki-laki ini kita nggak usah kenalan lagi lah. Misalnya public figure lah, orang tahu dia lah di sosial media, gampang nyarinya gitu kan. Tapi udah pada keluarga, udah ada anak gitu. Kira-kira masih mau nggak? Kalau aku cinta nggak apa-apa. Asik. Harus izin istri pertama dia nggak? Harus izin istri pertama dia nggak? Oh iya dong harus. Nah, kalau istri nggak ngizinin tapi udah cinta? Yang nggak jadi. Oh, jangan tetep. maksa hidup ini. Oh gitu. Kalau aku hidupnya tuh ikhlas. Oh, pantesan Sabar sampai dan sekarang ikhlas. masih sendiri karena itu syaratnya. Iya. Boleh sabar dan jadi ikhlas. istri kedua tapi istri pertama harus kenal. Ya kalau sekarang ya, dulu enggak sih, aku dulu enggak mau. Kalau sekarang mungkin, tadi kan aku nanya, Ya. kan tadi Ibu Ina nanya ya, Ah, Ibu ya. Ina nanya, mau enggak jadi, sampai saat ini belum ada yang nodong aku seperti itu. Di waktu dalam waktu dekat ini gitu loh. Asik, semoga nonton. Langsung bilang, would you marry me to be my second wife? Cocok. Keren. Dan bukan berarti aku berharap banget ya, kalau dalam doa sih kepinginnya ya pasti menjadi yang pertama dan terakhir. Ya. Atau mungkin ya yang terakhir lah. Mungkin yang pertama dia kan udah punya istri misalkan duda. Otomatis aku pasti untuk mendapatkan jodoh pasti duda lah umur segini. Kalaupun Allah alam ya, kalau Allah mempertemukan aku sama bujang yang umurnya lebih muda dari aku ya, memang itu jodoh aku juga aku nggak tahu kan. 2009 loh teh terakhir nikah. Cerai kan? Cerai ya 2009 apa 2010 ya, aku surat cerainya 2010 kalau nggak salah ya? 2009 2009 datanya. Oh iya. Itu gak kesepian, berapa tahun udah? 2009 aja ke 2020 udah berapa? Kuat ya Bo. Gila kuat banget gak kesepian teh. Baru sekarang Asik. oh aku rasakan Asik. tak punya suami. Asik. Rasanya kesepian. Tarik mang. Lu kesepian juga. Ya sepi mah pasti ada. Cuma alhamdulillahnya aku tuh punya anak banyak ya di rumah. Anak-anak ponakan. Anak-anak asuh Itu ya. udah kayak anak aku semua. Sampai sekarang yang umur mau 5 tahun itu ya Allah. Jadi semua dari bayi-bayi tuh tidurnya sama aku, udah gede sedikit ya udah pisah sama aku. Ada lagi muncul lagi yang bayi aku urusin sampai gede, umur batasannya tuh dia kalau SD lah ya. Karena dia udah punya komunitas segala macam, udah ikut sama emaknya gitu-gitu. Itu adik aku itu punya anak tuh semuanya sama aku. Ponakan jadi ngurusin Iya ponakan udah kayak udah manggilnya kan mama gitu kan. Jadi minta apa-apa semua sama aku. Tapi Iya, itu kan iya. definisi rame. Tapi rame Rame. karena ponakan. Tapi kan hati loh, batin Enggak, loh. tapi kalau Sepi aku tuh- udah terobati, alhamdulillah. Jadi udah kayak anak banget ya, udah ada. Alhamdulillah. Jadi aku tadinya sih berpikir mau ngadopsi anak gitu ya tapi aku berpikir keluarga aku juga banyak. Jadi kenapa harus orang lain yang Ya kita bagian keluarga aku dulu. keluarga aku dulu aja. Toh gitu kan di Islam juga ngajarin kan kita bagian Iya, keluarga betul. dulu ya. Tapi kalau mau menolong yang orang di luar keluarga ya nggak masalah juga. Iya Kalau sih. menolong, tapi kalau ngadopsi kayak jadiin anak, keluarga aku banyak banget nih. Ya itu aja dulu yang diurusin depan mata. Teteh tuh cantik, pinter, smart, enak diajak Masya Allah, ngomong. amin, Orang amin. tuh ngobrol sama teteh tuh pasti nyaman banget gitu kan. Amin. Awet ya Rabbal muda Alamin. udah sebentar lagi udah mau setengah abad. Menghitung bulan Menghitung Mei bulan. tanggal 8 udah Tuh. 50. Tuh kan. Tapi masih cakep. Itu gimana ngejaga rahasia? Ada rahasianya apa? Body gold banget, glowing. Itu rahasianya apa? Aduh, nomor 1 sih ini ya, hatinya bahagia, hatinya happy. Walaupun kesepian tapi tetap Iya, harus bahagia. bahagia dulu, nggak boleh susah hati ya. Jadi kalau aku itu nomor 1. Tapi sebagai manusia pasti ada rasa susah. Susah itu diperkecil aja. Karena kalau dibaperin kalau kata kita ya, dibaperin dipikirin terus. Aduh, itu ngerusak pikiran, terus merusak muka. Muka tuh jadi nggak cerah. Oh gitu. Aku suka jadi kayak Mama Dede di rumah. ada ya di keluarga tuh ada tuh kakak aku suka banyak
Ya biasalah kakak tuh orangnya kan selalu sensitif gitu kan. Curhat bla 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 bla. Udah gak usah dipikirin, aku bilang gitu. Aku udah mulai menata hati aku, jadi menata kehidupan aku juga, diri aku juga, bahwa kalau ada persoalan udahlah gitu. Kalau misal ada persoalan, misal ada orang ngomongin gini-gini, gak usah dipikirin. Yang penting kenyataannya gue gak gitu aja. Biarin aja orang itu begitu, pahala dia pindah ke gue. Udah gak usah pikir, buang-buang dosa, kita ngomong-ngomong bahas-bahas, udah aku gitu. Oh udah, jadi di rumah udah kayak mama dia pantesan sekarang berhijab. Ada dorongan dari siapa teh harus berhijab? Aduh kalau berhijab lain lagi. Oh beda lagi nih. Beda Kali lagi. terinspirasi atau ada momen yang akhirnya gimana gitu? Gak ada terinspirasi untuk jadi ustazah, enggak, Masya Allah. Nggak pakai hijab itu? Hijab ini kan memang kan udah kewajiban umat muslim ya, wanita khususnya. Jangan pria, gak boleh dilarang. Kali terinspirasi dari apa atau mungkin ada momen apa? Kalau hijab ini sebenarnya aku udah lama loh kepengen hijab. Kepengennya. Iya, cuma mantepnya itu baru kemarin pulang haji 2024. Oh, jadi aku nggak tahu ya, ngerasa malu aja. Oh, oke. Setiap aku bertemu atau dalam pertemuan dalam pertemuan sama teman-teman yang sudah berhijab gitu kan, aku ngerasa kok kayaknya aku nggak nyaman ya kalau nggak berhijab. Bukan berarti karena teman-teman berhijab aku berhijab, enggak ya. Jadi memang sebelumnya dari 2000 berapa ya, aku lupa persisnya, itu aku udah mau berhijab nggak jadi gitu loh. Ternyata aku jalan terus karir bla bla bla, mau pergi haji 2014 tidak jadi. Terus akhirnya 2024 aku berangkat, dimudahkan, mungkin sudah tercatat di 2014 itu sama Allah ya. Kalau ini aku bukannya menghayal atau bukan IGR lo ya katanya, atau sombong gitu, mohon maaf. Jadi mungkin Allah sudah mencatat aku di 2014 aku mau pergi haji kan tidak jadi. Aku udah siap, udah 5.000 US kan, udah mau ke salah satu travel oke lah ya. Waktu itu udah aku telepon, gak jadi, kadarullah ibu sakit. Aku alihkan ke ibu semuanya. Gitu loh. Jadi aku yakin Allah tuh sudah mencatat aku pada saat aku daftar di 2024 yang sangat, kalau dibilang mendadak ya. Ada kursi 2, kebetulan aku juga sama adik aku. Nah sama adik aku itu aku berangkat haji. Adik aku juga gak tahu aku berangkatin. Pas aku ketemu sama travelnya. Oh barakallah. Aku ketemu travelnya. Karena kan memang dari dulu aku mau berangkat haji sendiri. Karena alhamdulillah aku punya rezeki. Aku selalu mengingat keluarga gitu kan. Ya udahlah kemana-mana keliling dunia juga sama adik aku yang selaku manajer. Ya Silvi. Jadi ya udahlah aku kasih aku bareng dia lah buat temen juga kan, seru. Alhamdulillah pas aku ketemu travel, aku pergi ya, aku sama adikku 2 orang aku bilang gitu sama travel. Iya ya pas udah ketemu meeting, iya Mbak Christina kan sama adiknya, adikku aku bilang, hah sama aku Mbak gitu. Iya aku belum bilang ke dia. Dan langsung sama aku, ya udah. Dia juga gitu. kaget dibawa. Kaget. Jadi akhirnya pulang haji terus memutuskan akhirnya aku memutuskan pulang haji, aku berhijab lah, mau ngapain lagi, umur udah seperti ini. Aku juga merasa, aku takutnya gini ya, umur gak ada yang tahu. Ya betul. Besok Allah manggil aku, aku belum berhijab. Nah, aku takut banget. Walaupun aku nggak dimimpiin macem-macem, cuma aku ada ketakutan aja. Aku ngerasa apa ya? Ya 6 bersaudara, cewek 4, laki-laki 2, aku anak 5. Semua saudara perempuan aku sudah berhijab. Aku nggak takut rezeki, aku akan hilang. Masih ada Allah. Job juga masih banyak ya, walaupun berhijab gitu ya. Tantangannya pasti ada. Beda sama yang belum berhijab pada saat aku itu tawaran ya. Tapi mungkin orang satu agak pangling. Iya, karena lebih cantik kan. Panglingnya nggak kenal. Oh nggak kenal Christina. Masa sih? Iya kebanyakan. Oke. Jadi mungkin karena baju manggungnya beda. Pas udah dibilang Christina, ya Allah Mbak Christina. Iya, aku udah berhijab. Kadang-kadang ya temen aku, misalnya udah biasa temen artis dia, udah aku senyumin dia nggak senyum sama aku.
aku jangan sakit hati, aku sadar diri. Dia lupa sama aku karena aku udah berhijab. Kadang-kadang aku kayak artis baru gitu ya. Kenalin diri. Kalau ketemu gini, memperkenalkan diri. Oh, oke. Halo, saya Christina gitu. Tapi kan kalau udah denger nyanyi kan pasti Iya, harus nyanyi dulu. si jatuh bangun. Harus nyanyi dulu. Misalkan dalam acara apa, dia nggak kenal aku udah salaman nih. Dicuekin gitu. Aku udah gini, hai. Dia cuma gini, pas gue nyanyi baru dia tuh, maaf ya aku gak ngeh gitu. Kayak tadi malam deh, Sultan Jordi. Ketemu, hai aku gitu kan jauh. Dia diem aja? Acara, enggak dia gini, pas aku disuruh nyanyi, oh itu Christine. Baru selesai aku nyanyi, maaf ya aku gak apa-apa. Oh banyak yang kayak gitu. Iya, jadi aku udah sadar diri aja. Jadi sadar diri bahwa belum ada banyak orang ngeh, aku sudah berhijab. Berarti sempat vakum ya waktu itu ya? Nyanyi masih. Pertama aku pulang dari haji ada show of air di Padang. Aku kalau ada tawaran tuh aku bilang. Manajemen suruh bilang lah. Saya bilang berhijab ya sekarang. Mbak Christina udah berhijab ya, jangan biar gak kaget. Oh oke. Biar gak kaget. Oh iya gak apa-apa. Wah gak bisa disawer dong gitu gak? Kata siapa? Oh masih saweran tetap? Sawer. Luar biasa. Walaupun sawerannya ada yang di amplop pas dibuka berjuta-juta. Asik. Berjuta-juta bintang di langit. Oh jadi pakai hijab tidak menjadi halangan tetap disawer? Ya gak apa-apa disawerkan dengan hormat. Iya malah Tidak, lebih nyaman, mohon lebih maaf, ini ya. Jujur ya, aku ini kan dulu memang aku anak band, berangkat dari anak band dan ngeband dari kecil sampai akhirnya berjumpalah dengan rezeki aku sebagai penyanyi dangdut. Itu aku alergi sama disawer. Alergi. Kalau ada orang nyawer, aduh males banget gitu kan. Dulu. Zaman-zaman. Mungkin karena artis belum berhijab juga kali ya, nyawernya diselipin-selipin. Enggak, aku gak diselip-selipin. Gila. Enggak, dari dulu sih aku disawer alhamdulillah ya, maksudnya masih sopan. Tapi aku tuh enggak, dulu kan zaman anak band tuh enggak pernah ada yang sawer-sawer gitu. Gak ada, cuma ada di dangdut. Iya betul. Jadi pas aku terjun di dangdut. Kenapa gitu, gak suka disawer? Itu belum dijawab loh. Kenapa? Karena aku pernah waktu itu ngeband, masih remaja lah ya, maksudnya istilahnya ngeband kan suruh nyanyi dangdut, ayo dangdut, tiba-tiba ada saweran tuh, panggungnya tinggi, acara wedding, hajatan di perkampungan, bukan perkampungan di Jakarta, tapi di itulah ya, maksudnya bukan di gedung, di rumah. Terus anak band tuh butuh banget. Gue anak band ya waktu itu penyanyi dipanggil sama band ini. Butuh banget kalau disawer tuh seneng. Chris turun. Aduh turun panggungnya tinggi banget. Gue paling males. Udah gitu kan yang nyawer gini-gini ya. Waktu itu aku SMP apa SMA ya. Pokoknya aku masih ngeband lah ya. SMA. Aduh males banget sih gue turun. Akhirnya demi dong. Dengan rasa yang enggak banget bukan gue gitu. Ya udahlah demi anak band. Udah dong, ditaruh di dus gitu loh, di dus. Dus Indomie hasilnya gitu. Aqua lah apa air mineral lah gitu ya. Udah taruh, udah dong, udah dapat banyak, turun lagi mau disawer. Ya gue harus ngambil karena pas gue nyanyi yang nyawer banyak. Ya udah ngambil. Itu yang namanya alergi tuh gitu gue. Ya akhirnya apa? Tapi dusnya gak lu bawa-bawa kan? Enggak dong. Kirain lu bawa dus ya? Ambil turun, taruh di dus karena itu buat band, anak band. Okay. Udah dapet tuh saweran banyak, boro-boro gue dikasih, kagak Bo. Mau nangis gue sampai rumah. Kok bisa gak dikasih kan yang nyanyi? Itu dia. Udah gue gak suka disawer, sampai rumah gue gak dikasih. Nangis sama nyokap gue gini, sabar Neng, sabar. Udah tahu saya gak suka disawer Bu. Gitu. Bela-belain kirain dapet. Bela-belain naik turun. Tapi gini ya. Gak dikasih. Bilangnya grup pimpinan bandnya mobilnya lagi rusak. Waktu itu. Perlu ke bengkel. Itu ya. Alasan lah ya. Cerita sedikit lah ya. Gede, dapetnya gede waktu itu? Lumayan pada saat itu. Pertama disawer gede ya. Lumayan saat itu. Tapi kan aku tuh gak ambil pusing. Maksud aku. Mbok ya adil ya, gitu tahu loh. Diri dong lu, Mbok ya adil, bela-belain gitu kan. Ngambilin gitu kan. Ya udah kayak gitu. Jadi makanya udah tambah alergi, tambah kesel gak dibagi. Tapi langsung diganti loh sama Allah. Besokannya dapat job lagi, dapat job dari band lain ya.
terus dapat duit dari band bayaran, dapat dari tuan rumahnya diamplopin mau pulang. Langsung ya kan kata ibu harus sabar sama ikhlas dapat rezekinya lagi. Masya Allah langsung dijawab. Langsung selalu begitu gue. Tapi emang biasanya begitu sih kalau anak-anak soleha tuh ya. Ada Amin, aja. iya. Nyokap tuh benar-benar yang motivator aku banget. Jadi yang membuat aku jadi sekarang itu adalah ibu aku. Ibu aku luar biasa. Gitu. Perjalanan hidup. Itu baru sedikit. Ada lagi banyak. Cuma nanti bisa 1 harian podcastnya. Perjalanan hidup yang gagal dulu dong ceritain. Perjalanan yang hidup gagal itu pasti ada lah. Setiap manusia Ada mempunyai KDRT ya? perjalanan hidup suka dan duka. KDRT ya? Itu bagian dari perjalanan hidup rumah tangga. Menemukan laki-laki yang Salah. tidak seharusnya. Aku menentang orang tua. Ya bersalah banget ya sama ibu aku. Tapi ya insya Allah Nyesel aku nggak? sudah minta maaf gitu kan. Aku berpikir ya ini kepolosannya seorang Christina ya. Asik. Yang tadinya sudah tidak ingin, akunya juga udah nurut. Tidak ingin berumah tangga sama si mantan kemarin tuh. Aku kan orangnya. Kayaknya gak mau banget nyebut nama. Ini. Alergi. Bukan, aku orangnya apa ya kalau kata orang tuh. Lupa. Lulu. Oh Lulu. Lulu. Oke. Lulu dirayu apa Aira. Iya mau. Aira mau. Cuma 2 tahun ya kalau gak salah. Dihitungnya sampai perceraian itu 2 tahun lah ya. Kan sempat rujuk ya. Iya sempat Kan rujuk sebentar. Perceraian terus rujuk sebulan ngajukan cerai lagi, ternyata memang tidak bisa untuk bersatu. Ya udah kita baik-baik aja berpisah, tapi kan Gak ada di anak sananya gitu ya nggak Teh? mau. Gak dapet ya? Ya alhamdulillah nggak ada Nggak anak. dapet. Kalau ada anak Susah lebih lagi. susah lagi Iya betul. karena di sananya nggak mau cerai kan waktu itu. Dan dia tidak percaya aku bisa menceraikan dia. Mungkin terlalu bucin pada saat itu. Jadi gak yakin deh. Siapa yang bucin? Teteh lah. Aku yang bucin. No. Mungkin. Enggak sebenarnya. Jujur ya. Dia pede banget kan sampai dibilang gak mungkin nih Christina nyerain gue gitu. Bukan soal bucin kayaknya. Kalau nggak mungkin Christina bisa menceraikan gue. Bukan soal bucinnya. Jadi soal bahwa dia kuat. Di situ. Kuat arti money. Oh. You know? Iya. Pada saat aku kalah terus aja aku kaget. Betul. Aku yang sering datang ke pengadilan kok aku kalah. Oh akhirnya salah. Ada yang salah. Gantilah pengacara. Kita belum ketemu waktu itu ya. Belum ketemu. Belum lahir. Asik. Ibu lawyer ini belum lahir. Jadi lawyer memang tahun berapa? Udah lama juga. Udah lama ya. Ya jadi waktu itu kan aku cerai 2009 suratnya aja. Aku nggak ribut untuk keputusan cerai. Tapi wartawan kan kasak-kusuk langsung dia beritain. Tahu aja kan dia udah ke surat cerai aku keluar. Namanya juga wartawan kan bekerja sama dengan pengadilan kan. Iya betul. Gitu. Seperti itu Teh. Jadi menurut aku ya jadi Perjalanan ini. hidup ya. Iya perjalanan hidup ini kita memang harus jalani. Kalau tidak ada seperti itu mungkin aku tidak dewasa juga. Ya kalau mulus-mulus aja juga aku juga tidak kuat seperti sekarang ini. Terpaan hidup dari aku kecil. Bernyanyi dari kelas 6 SD. Alhamdulillah aku bisa membiayai hidup aku sendiri. Sekolah di warning sama bokap. Kalau nggak dapat negeri nggak bakal sekolah. Alhamdulillah Allah tuh sayang banget ya. Jadi memang jalur kehidupan tuh luar biasa ya, skenario kehidupan aku. Aku bisa lulus sekolah. Memang SMP kan aku gratis. SD memang masih sama orang tua dibiayain ya. Pas aku bisa nyanyi, bisa ada penghasilan itu pas SMA aku bersusah payah bisa dapat negeri. Akhirnya aku nyanyi kerja sambil sekolah. Yaitu nyanyi sambil sekolah. Bisa biayain sekolah. Aku sampai lulus. Sekolah udah lulus tepar aku. Masuk rumah sakit tipes. Saking capeknya. Malam aku nyanyi. Pagi sekolah bayangin. Demi. Bayangin kadang-kadang ya aku suka terlambat nih masuk sekolah.
lari muterin lapangan karena negeri ya taat banget itu, ketat nomor 1 terfavorit di Jakarta Utara sama negeri 10 waktu itu. Jadi nggak ada ampun, mau kamu sudah menyumbangkan piala, aku Bahana Suara Pelajar kan, nah juara ada piala aku sumbangkan ke sekolah. Terus karaoke tingkat SLTA Jakarta Utara, Libel kalah sama aku. Jadi udah 2 itu aja tetap aja nggak bisa, tetap kalau nggak ada istilahnya nggak ada apa ya keistimewaan. Cuma ada beberapa guru-guru yang baik sih, ada juga guru yang sering nggak bisa. Ya udah tetap aku belajar gitu. Kayak gitulah. Jadi tapi akhirnya mereka pas aku udah seperti ini banggalah. Oh ada mantan murid aku jadi artis penyanyi. Diva dangdut. Ini kan sekarang kan kita lihat ya Teh ya, apa banyak ya, apa sih kompetisi-kompetisi mencari pendatang baru kan ya. Artis-artis dangdut muda juga banyak. Kadang tingkahnya juga banyak. Yang ngeselin juga banyak. Itu Teteh gimana tuh ngelihatnya tuh? Ya awal-awal kok gini ya aku bilang gitu. Gue dulu susah loh jadi penyanyi dangdut terkenal gitu betul. kan. Jadi easy come easy go ya. Jadi mereka gampang sekali naik, gampang sekali turun. Betul, aku ngeliat juga gitu. Malah kayaknya sekarang tuh yang udah lama, yang udah terkenal, penyanyi-penyanyi lama tuh malah lebih abadi terkenalnya daripada yang baru cuma ya paling lama setahun terus hilang karirnya, nggak banyak banget ya gitu. Itu fenomena apa Teh? Kenapa bisa begitu? Attitude-nya juga beda loh. Dari attitude juga ya. Tapi kalau misal ketemu yang mungkin dia sudah mengerti, itu mungkin tata krama itu udah dari banyak teguran-teguran ya. Kalau anaknya masih mau mendengar kritikan-kritikan yang baik, pasti dia down to earth. Antara attitude sama azab kayaknya ya. Iya, adab. Azab kita bilang. Azab. Attitude gitu. sama azab gitu. Jadi ya harusnya kan naik terus, ini tiba-tiba langsung drop. Oh iya. Lihat deh pergaulan maksudnya lettingan artis-artis dulu sama sekarang. Itu beda banget. Kalau sama seniornya ini kadang-kadang ya dia ngerasa mungkin udah langsung gampang naik, langsung hits. Satu lagi mungkin harus dididik sama manajemennya juga. Mungkin ya. Kalau manajemennya mendidiknya sebagai artis benar ya, ratu, jadi benar. Terlalu king banget gitu kan. Ya lewat. Bahaya aja. Apalagi dia tidak diajarkan manner. Betul. Gitu. Banyak yang kayak gitu ya. Kadang miris aja ya. Zaman gue jadi artis susah gitu. Betul. Ini kan gampang banget kan. Maksudnya istilahnya setahun ada lagi. Orang lupa mengingat. Siapa lagi kalau nggak ngetop-top banget yang balik lagi, mungkin dia bikin sesuatu yang gimmick-gimmick sensasi atau apa untuk diingat. Iya, bikin berita-berita viral lah. Iya. Jadi terkenalnya bukan karena prestasi ya, tapi karena ya itu tadi ya. Iya. Karena Kan lucu-lucuan. Sekarang siapapun bisa kok jadi artis. Iya. Siapapun bisa jadi, maksudnya ngetop bukan jadi artis ya. Art itu kan seni ya. Artis itu misalkan penari, penyanyi, pemain band, ya gitaris, bla 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 semuanya lah ya. Kalau acting, aktris, aktor gitu itu artis ya. Tapi kalau semacam yang sekarang siapa juga bisa jadi artis, jadi selebgram, influencer, youtuber itu bisa. Kalau dibilang artis, kira-kira menurut Ibu bagaimana? Dia bisa dibilang artis atau bukan? Ya kalau sekarang lagi ada itu Instagram ya selebgram, banyak istilah influencer. Ya influencer. Gitu kan. Kalau YouTube dia banyak sekali penggemarnya dari YouTuber. Iya. Kalau aku sih ngeliatnya banyak yang artis jadi apa? Aku nyebutnya sih artis jadi-jadian. Iya, jadi-jadian tuh gimana ya? Jadi-jadian ya, jadi ya udah asal viral karena sensasi, lalu jadi artis. Makanya aku bilang tuh artis jadi-jadian. Daripada harus mengkategorikan ini influencer, ini YouTuber, ini selebgram, ribet. Artis aja artis jadi-jadian. Ya kan soalnya dia nggak lama juga ya. Nah itu dia, karena itu ada apa on off-nya juga. Iya betul. Terakhir nih sebelum kita tutup. Wih cepet banget. Iya gak berasa kan kalau udah ngobrol kan. Biasanya aku di-cut berapa kali, ini kita gak di-cut loh, di-loss aja sama mereka. Karena mereka ngeliat seru gitu kan. Teh, ini katanya sekarang merambah ke album religi. Religi itu setiap tahun sebenarnya aku ngeluarin loh. Ada Hasbunallah, ada sebelumnya ada lagi. Dan ini yang terbaru Cinta Allah. Dan aku ada studio di rumah. Buka pintu kamar itu studio.
Oh jadi studio rekaman. jadi seneng nyanyi. Jadi masih ada banyak lagu-lagu yang mau belum aku take vokal. Ada religi, ada lagu dangdut klasik dan lain sebagainya. Jadi di diri aku tuh jangan berhenti berkarya. Oh, Jadi pantesan gak pernah kesepian ya. Karena kalau kesepian buka kamar, studio. Gitu, iya. Jadi tinggal bagaimana aku menyemangati diri aku sendiri. Aku kan orangnya moody ya. Ini orang rumah aja yang ngurus studio kan orang rumah nih. Jadi adik aku. Dia tuh kadang-kadang moody banget nih kakak gue gitu kan. Terus kemarin iseng-iseng dia bikin musik genre sekarang gitu kan. Seru juga nih. Ayo rekaman sehari 3 lagu. Jadi tuh. Jadi gitu kan aku. Yang aransemen musiknya siapa? Ada. Jadi kita tuh kumpulan ada arranger. Jadi pada main ke rumah. Anak-anak utara, anak-anak utara, anak-anak band, anak-anak dangdut pada main ke rumah. Aku jadi seneng aja banyak rame di rumah. Terus udah gitu kemarin ada gitarisnya Ami Short dari Malaysia nyewa studio aku sampai seminggu gitu kan. Jadi siapapun mau nyewa studio aku ya monggo. Jadi tinggal dia bisa ngejam bareng. Jadi studionya tuh bukan take vokal aja, ngisi gitar, ngeband segala macam. Semuanya. Ada semuanya. Gitu. Jadi kata aku ya ini mumpung ada. Dulu kan aku tuh paling males kalau mau rekaman tuh ngebekel ya. Jauh. Karena kadang-kadang di studio itu nggak ada jajanan. Aku bawa bakso, bawa masakan air, bawa teh lah, gula dan lain sebagainya. Karena aku kayak camping tau gak sih? Iya. Aku kalau rekaman di mana-mana, jadi nggak mau nyusahin orang. Kalau sekarang kan sistemnya ada GoFood. Kita kayak itu yuk pesan GoFood dan lain sebagainya. Nah kalau di rumah aku kan udah enak. Jadi gini, Chris, kamu udah punya studio, kamu mau rekaman apapun tinggal gampang. Kamu udah punya kenalan arranger, sini gue mau rekaman ini, bikinin lagu, bikinin musik, bikinin ini gitu. Kayak gitu. Jadi aku bersyukur deh, buat aku jangan berhenti berkarya selagi napas masih ada, masih sehat dan nggak apa-apa. Maksudnya istilahnya udah umur segini, teman-teman yang lain juga kan dia mau rekaman juga kan susah kan. Kalaupun punya studio ya alhamdulillah. Ini aku udah punya studio. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan Christina kan gitu. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Karena bintang tamu kita hari ini adalah penyanyi. Dan dalam rangka Ramadan, cobalah sedikit aja nyanyiin tuh yang lagu barunya tuh. Cinta Allah. Cinta Allah ya. Coba ayo. Mau denger? Pakai musik. Bebas, nggak pakai musik boleh, pakai musik boleh bebas. Yang penting kita dengar lagunya. Kalau pakai musik itu, nggak usah pakai musik. Oke, nggak usah pakai musik katanya. Nggak usah pakai musik, pakai gendang aja ya. Salah. Nggak afdol kalau KD nggak nyanyi. Aduh, ini ya Ina Rahman ini orangnya dari pertama aku kenal tuh luar biasa. Kayak ya alhamdulillah ya, aku kalau kenal orang udah, kalau kata bahasa kecaprak tuh bahasa Betawi ya? Iya bisa. Bahasa Betawi ya? Dari mana sih Betawi apa Jawa? Aku Sunda. Oh Sunda. Sunda. Tapi suka Betawian juga kayaknya ya? Suka karena teman aku juga banyak Betawi. Aku juga Betawi sebenarnya. Kita suruh nyanyi loh, dia malah interogasi saya, gimana coba? Luar pinter banget tukeran jadi host kayaknya. Aduh, jadi kalau aku nih ya, doain ya, semoga aku banyak lagu religinya. Amin ya Allah. Dengerin. Jadi nggak perlu wudhu kan dengerin lagunya. Gak perlu juga wudhu, gak perlu juga sahadat. Asik. Coba. Kepadamu aku meminta, kepadamu aku berserah, kepadamu hanya padamu aku pasrah. Karenamu ku dapat kebahagiaan di dekatmu, ku temui kedamaian. Ya Allah, aku mohon kepadamu
padamu, bimbinglah aku selalu di jalanmu, ya Allah. Berikanlah hidayahmu untuk jadi pegangan dalam hidupku. Kuatkan iman di hatiku, hidup dan matiku hanya karenamu. Cinta Allah, karya Restu DJ. Luar biasa. Untuk lengkapnya di YouTube Christina Dangdut Official. Asik. Makasih Teh Christina Sama-sama. Iswandari, KD-nya Dangdut. KD-nya Dangdut, Christina Dangdut ya. Makasih udah berkenan hadir di Sami-sami. Bisikin Teh. Ya, semoga apa yang disampaikan Teh Christina ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan Christina karirnya makin maju, Amin. makin berkah Amin. dan segera mendapatkan jodoh sesuai dengan kriterianya. Amin. Bahagia selalu buat kita. Thank you.